Halo Sobat Agronom, kembali lagi bersama aku Ahmad Zaki Abian. Di sini aku nggak sendirian nih, karena aku ditemenin sama Rizky Adi Soleh selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Agronomi periode 2022. Gimana Rizky kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo teman-teman semua, apa kabar? Untuk Zaki sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat juga Rizky. Episode kali ini akan ngebahas mengenai peran generasi muda terhadap pembangunan pertanian di Indonesia. Tentunya pada podcast kali ini kita ngundang narasumber yang pastinya kece nih, yaitu Mbak Iza Safina Anaja, yaitu alumni agronomi angkatan 2017, yang dulunya juga pernah menjadi Duta Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2020. Gimana Mbak Iza kabarnya? Halo Zaki dan juga Rizky, kabar aku baik. Terima kasih udah dikasih kesempatan juga untuk bisa berbincang-bincang sama Rizky dan juga Zaki. Oke, mungkin kita langsung masuk ke intinya aja ya Mbak ya. Seperti yang kita tahu bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang penting di Indonesia. Indonesia sendiri juga merupakan negara agraris yang karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Nah, jadi menurut Mbak Iza sendiri sebenarnya seberapa penting sih sektor pertanian di negara Indonesia? Jawabannya cukup padat jelas gitu ya, benar-benar penting sih buat kita, apalagi yang tadi udah dijelasin sama Zaki, kita negara agraris. Jadi pertanian ini kalau kita dengan kata pertanian itu berarti udah menyangkup ketersediaan dari sandang, papan maupun pangan gitu kan. Nah, jadi pertanian itu penting karena sebagai penyediaan bahan pangan bagi makhluk hidup gitu. Terus mampu juga menurunkan kejahatan secara kriminal. Kenapa begitu? Karena mungkin teman-teman juga sering ya kalau lihat di berita-berita itu kriminal itu meningkat karena di satu sisi kita butuh makan gitu. Kita butuh makan, terus dengan cara mereka ada kebutuhan untuk memenuhi perut mereka buat makan itu, mereka jatuhnya jadi melakukan tindakan kriminal gitu kan. Nah, di sini pertanyaan penting juga kalau penyediaan makanan kita terpenuhi bakal menurunkan itu nilai-nilai kegiatan kriminal itu gitu. Terus selain itu dari pertanian juga bisa sebagai lahan atau lapangan pekerjaan bagi orang-orang gitu kan. Banyak kalau kita lihat sekarang tuh orang-orang bekerja di sektor pertanian gitu. Iya, banyak banget tuh Mbak kalau di pertanian. Nah, betul. Terus selagi jadi lapangan pekerjaan itu bakal memberi impact yang bagus atau positif buat ke pendapatan negara kita gitu. Dengan adanya itu bakal tercipta kegiatan ekspor dan impor maupun jual beli dalam bahan-bahan pertanian gitu. Berarti pertanian itu sangat penting gitu ya, Mbak? Iya, penting banget. Nah, terus yang paling kita harus yang harus kita bawahi atau kita garis bawahi untuk itu yaitu selagi makhluk hidup masih membutuhkan makan untuk bertahan hidup, disitulah nilai-nilai urgensi dari sektor pertanian itu tetap ada dan terus ada gitu. Mungkin teman-teman juga sering ya kita dengar feed the world gitu kan. Pertanian itu feed the world-nya itu mungkin iya betul. Mungkin di situ bisa menjadi nilai urgensi dari sektor pertanian. Iya, berarti pertanian ini amat sangat penting gitu ya Mbak, buat kehidupan manusia. Ibarat kata kalau untuk anak muda zaman sekarang, pertanian ini kalau dimasukin kalangan anak-anak muda milenials itu bagaikan kayak pacar ya Mbak. Sangat penting ya Mbak. Iya, kalau nggak ada pacar kayaknya kurang hidup gitu kan. Berarti kayak kehidupan tanpa pertanian juga nggak bisa hidup ya Mbak? Iya, selagi kita masih butuh makan untuk bisa menyambung aktivitas kita, ya disitulah tetap adanya nilai urgensi dari sektor pertanian itu. Oke, gimana nih Zak? Nah, tadi kita juga udah dengar nih penjelasan dari Mbak Iza terkait pentingnya sektor pertanian dan udah jelasin dari kebutuhan pangan, dari ekonomi juga. Nah,
Jadi untuk jika dikaitkan dengan generasi muda nih saat ini pada zaman milenial, itu seberapa penting sih perannya Mbak bagi pembangunan pertanian di Indonesia? Jadi untuk kalau ditanya generasi muda dan aku sendiri yang masih umur 22 tahun itu terhitung masih di kalangan generasi Iya, muda masih ya. muda lah, Mbak, itu. Jadi aku kalau dari aku sendiri pendapat aku sih sangat penting buat aku dan teman-teman yang masih muda-muda ini karena ada beberapa hal yang anak muda itu miliki gitu. Jadi itu pembeda kita dengan yang sudah tidak muda lagi dan maupun yang belum dikategorikan anak muda kayak anak-anak gitu kan. Nah, yang pertama itu kemampuan beradaptasi yang baik dan cepat itu merupakan nilai yang pertama pasti anak muda miliki gitu kan. Nah, di sini dengan adanya kemajuan teknologi itu buat anak muda itu nggak sulit gitu ya kita beradaptasi. Jadi kita mungkin masih bisa mengikuti gitu kan. Jadi buat kita yang masih muda ini kemajuan teknologi itu masih bisa kita ikuti. Kayak mungkin yang awalnya petani-petani atau bapak-bapak ibu petani yang berjualan dia harus di pasar, tapi kita anak muda bisa adanya inovasi baru kita mengenal dengan digital marketing gitu atau kita berjualan melalui internet juga bisa gitu di situ. Hingga pasarnya lebih luas gitu ya, Mbak? Iya, di situ bisa ada kemajuan tuh untuk di bidang pertaniannya gitu kan. Nah, terus anak muda ini juga punya pikiran-pikiran dan ide-ide buat inovasi baru gitu kan. Terus kita juga kenal mungkin sekarang anak muda itu gampang gitu loh buat akses semuanya bisa melalui TikTok ataupun media sosial lainnya gitu kan. Dan di sini anak muda juga meningkat balik lagi gitu loh tren back to nature. Mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya. Yang awalnya kita menggunakan plastik gitu kan. Terus sekarang udah bawa Tupperware gitu. Nah, itu untuk yang mungkin bukan di ranah pertanian ya, tapi aku juga punya contoh mungkin yang di ranah pertaniannya seperti kita tuh sekarang mulai balik lagi nih ke pertanian menggunakan pupuk organik gitu. Karena anak-anak muda sekarang tuh udah ngerasa dan mulai aware juga sama lingkungan. Jadi udah balik lagi kita ke penggunaan pupuk organik, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin teman-teman juga tahu nih bunga telang. Sekarang marak banget udah dibikin minuman. Iya, telang ya, Mbak. Bunga telang. Jadi di situ kan itu pemanfaatan dari hasil tanaman di pertanian gitu kan, bunga telang buat dijadikan minuman gitu. Nah, yang terakhir mungkin juga yang kita kenal tuh banyak keripik-keripik dari kulit pisang gitu kan. Jadi tuh nggak ada sampah yang terbuang juga dari pisang itu sendiri gitu kan. Iya, Mbak. Nah, disitulah anak muda mulai gerak di situ. Apalagi kan peranan anak muda ini zaman sekarang ini dituntut untuk menjadi agent of change ya, Mbak. Agen perubahan. Dan kita berbicara tentang pertanian, otomatis pertanian ini harus tetap hidup. Bagaimanapun caranya harus sustainable. Jadi karena anak muda itu agent of change, sehingga diperlukan peran anak muda ya, Mbak, di sektor pertanian. Karena ya tadi pertanian kita ini sebagai pusat utama konsumsi manusia, makhluk hidup gitu ya. Kalau semisal pertanian ini nggak dijalankan dengan semestinya, nggak ada ikut andilnya anak muda, jadi kayak stuck di tengah jalan gitu kan. Keberlangsungan dari pertanian sendiri juga nggak begitu luas gitu ya, Mbak. Jadi sebegitu penting ya, Mbak, peran anak muda ya, Mbak? Sebegitu penting. Jadi aku juga sepakat banget sama yang udah Rizky omongin tadi. Jadi mungkin aku bisa menarik poinnya. Jadi kita selagi menjadi generasi muda itu bisa dibilang itu privilege gitu ya. Jadi itu privilege. Jadi privilege yang hanya dimiliki kita generasi muda. Jadi untuk orang-orang yang sudah tidak muda lagi, mungkin di atas kita seperti bapak ibu, itu tuh mereka udah nggak punya privilege itu gitu kan. Terus mungkin buat anak-anak yang masih SD atau masih TK, masih kecil itu, mereka juga
nggak punya tuh privilege yang kita punya itu kan. Jadi karena memang di fase-fase umur anak generasi muda yang hanya memiliki itu gitu kan. Nah jadi harapannya dengan ada privilege ini kita manfaatin itu dengan maksimal gitu. Jadi kayak mengambil kesempatan itu lebih banyak gitu. Jadi kita sebagai anak generasi muda harus mengambil kesempatan itu lebih banyak lagi, terus berani untuk mengambil resiko yang lebih banyak lagi karena nanti masa muda ini bakal terlewati gitu. Dan kita bakal nggak punya privilege ini lagi. Nah, harapannya yang pas lagi kita masih muda, kita memupuk gitu loh. Kalau kita nanti memupuk yang akan nanti kita petik hasilnya gitu kan. Nah, jadi memang peran generasi muda itu sangat penting banget ya, Rizky dan Mbak Iza kan. Dan tapi kita mungkin ini bukan hal umum lagi ya. Banyak generasi muda atau milenial tuh yang sangat jarang menyukai kegiatan di bidang pertanian karena kita tahu bahwa saat ini juga kita ini berada di zaman yang penuh digital gitu, dan trennya gitu pada suka yang digital dan sekarang bidang pertanian pun kayak kurang diminati gitu Mbak. Iya. Nah itu kenapa ya Mbak kira-kira ya Mbak? Atau ada kesalahan dari individu atau dari sistem yang kita punya gitu Mbak? Kalau di situ aku mungkin bisa highlight dua poin. Yang pertama itu kenapa kurang diminati, yaitu yang pertama anak generasi muda itu yang sekarang masih banyaknya yang tidak mau capek gitu loh. Mereka nggak mau banget capek-capean gitu kan. Nah itu untuk yang poin pertama. Terus poin yang kedua yang aku highlight juga kurangnya pengetahuan, atau mungkin mereka memang belum tahu gitu loh, belum tahu bahwa kegiatan pertanian ini sangat menjanjikan. Nah mungkin yang pertama itu nggak mau capek, yang aku maksud kayak mereka tuh nggak mau gitu loh capek dalam mempelajari ilmunya gitu. Karena kan kalau kita nih yang memang latar belakangnya kuliah di pertanian itu kita akui capek banget ya. Buat memperoleh ilmunya itu capek banget juga, gitu. Asli bisa dari di kelas kita udah capek, ternyata pas nanti mereka juga capek dalam mempraktikkan kegiatan pertanian itu. Mungkin teman-teman juga tahu, mungkin kita udah nanam tapi gagal gitu kan, bisa mati atau bisa busuk. Itu kan juga kalau dipikir-pikir capek juga kan praktiknya. Jadi itu yang pertama tadi yang aku highlight, yaitu mereka nggak mau capek-capean gitu. Terus yang kedua kurang pengetahuan atau bahkan belum mengetahui kalau pertanian ini menjanjikan, yaitu mungkin teman-teman tahu nih ya, ternyata kalau di pertanian itu bisa mengakibatkan stable finansial atau bahkan menuju ke financial freedom gitu loh. Kebebasan finansial gitu. Betul. Jadi kayak financial stable itu misalnya gini nih, ada seseorang yang berprofesi A gitu ya. Terus mereka nyambi gitu loh. Mereka juga punya pekerjaan sampingannya atau penghasilan tambahannya itu bergerak di pertanian gitu kan. Iya, Mbak. Nah, itu bisa memang mereka punya pendapatan pokok dari pekerjaan atau profesi A, tapi mereka mau menstabilkannya atau merasa cukup nih kalau kita kayak nanam di lahan terus kita jual. Jadi mereka ada dua pemasukan dari salah satunya pertanian itu gitu kan. Nah, itu bisa mengakibatkan ya keuangan mereka jadi stabil gitu. Nah, yang menuju ke financial freedom itu mungkin teman-teman juga tahu banyak sekarang di Indonesia pun gitu ya, yang pengusaha bergerak di pertanian gitu kan. Kayak pengusaha-pengusaha yang jual beli, pokoknya bergerak di agribisnisnya gitu ya. Terus tapi yang perlu kita garis bawahi, dengan kita manfaatkan sumber daya alam ini, kita harus bertanggung jawab gitu loh. Jadi pemanfaatan yang secara bertanggung jawab, biar tadi yang kayak kata Rizky, berkelanjutan gitu. Sustainable tadi. Kayak misalnya profesinya tukang mebel, itu kan dia pemanfaatan kayu tuh. Kayu kan dari sumber daya alam kita gitu. Yang
kayu itu ada kalau adanya itu ditanam gitu kan. Ya, harus nanam lagi. Harus nanam kayu gitu kan. Terus kayak petani, baik petani yang agronomi ataupun hortikultura gitu kan. Terus pengusaha-pengusaha kayak sawit gitu yang ngambil minyaknya itu kan dia butuh nanam sawitnya gitu kan. Iya. Nah di situ kita sebenarnya kalau kita paham nih kalau pertanian ini menjanjikan, mungkin mereka udah nggak males-malesan kayak kata Zaki tadi gitu sih. Tapi gini Mbak, ada fenomena di mana di anak muda, kalangan anak muda ya Mbak, ketika udah mendengarkan kata pertanian, yang terlintas di kepala itu adalah hal kuno, hal yang ya bisa dibilang kata udah zamannya teknologi gitu, udah zamannya pertanian itu dilakukan oleh orang-orang tua, dan pertanian yang selalu dianggap jadi anak muda selain kuno, mereka menganggap bahwa pertanian ini suatu hal yang nggak harus dipegang pun tetap hidup gitu. Tanaman itu tetap tanpa dirawat pun tetap hidup. Nah, menurut Mbak itu gimana gitu Mbak? Pemikiran-pemikiran anak muda yang cukup liar terhadap pertanian, padahal mereka sendiri belum masuk ke dunia pertanian. Karena kan seharusnya kalau mereka udah terjun dulu aja di dunia pertanian, mereka udah tergambar lah begitu keuntungan yang ada di pertanian yang tadi udah Mbak jelasin. Nah, stigma-stigma ini gimana Mbak? Menurut Mbak terhadap stigma yang ada di anak muda sekarang, kayak pertanian kuno gitu loh. Pertanian kuno, makanya ya benar tadi sih, kalau mereka memang belum terjun ke dalam pertanian itu sendiri, mereka cuman hanya tahu kulit-kulitnya aja gitu ya. Mereka nggak tahu apa yang ada, maksudnya sekompleks itu, seindah itu di dunia pertanian gitu kan. Nah jadi sebenarnya satu sisi kita juga kita juga nggak punya kebebasan untuk mengubah mindset orang gitu kan. Maksudnya kalau orang udah berpikir ya udah gitu. Nah kita yang memang di dalamnya yang bisa kita lakuin itu kita membuktikan secara, yaitu bertanam. Sekarang kan udah banyak sih teknologi untuk bertanam, nggak cuman yang kuno. Kuno mungkin mereka ngelihatnya kotor, terus kayak kotor itu kotor, terus mungkin prosesnya lama karena menggunakan tenaga hewan, mungkin yang kayak kerbau gitu kan. Skincare lebih mahal Mbak daripada harus terjun ke tanah. Nah ya, skincare ya. Gimana nasib perempuan di pertanian? Jadi ya itu, ke satu sisi kita emang punya keterbatasan gitu loh untuk bisa mengubah mindset mereka gitu kan. Nah paling yang memang kita nih udah tahu, kita udah kuliah di pertanian, terus kita udah dapat ilmu langsung dari dosen-dosen gitu kan. Terus karena kan di dosen sendiri, khususnya untuk dosen kita sendiri, itu kan mereka mengajarkan teknologi yang bisa secara berkelanjutan, terus tapi adanya memasukkan perkembangan teknologi juga gitu kan. Ya mungkin ya kita juga mengenal kultur jaringan gitu loh. Itu kan perbanyakan tanaman udah nggak yang ke tanah-tanah lagi gitu kan. Iya, udah nggak kuno lagi. Iya, udah nggak kuno lagi. Tapi memang orang yang tidak terjun langsung, mereka tuh selalu nggak tahu hal kuno. itu. Iya, gitu. iya, setuju Mbak. Nah, satu sisi ya itu, kita coba ya emang kita nggak punya hak juga untuk mengubah mereka gitu kan, sulit gitu. Nah terus ya kalau yang buat ditanam, dibiarin aja hidup, ya itu kita sebenarnya harus bersyukur karena ternyata tanah kita itu Susu kayak gitu. itu Maksudnya mungkin kita sering dengar ya di Indonesia itu dilempar aja benih hidup nih gitu kan, dilempar aja biji tanaman apa langsung hidup. Sebenarnya itu patut kita syukuri juga. Terus tapi kita harus ingat juga hal yang terkonsep itu bakal berbeda hasilnya sama hal yang nggak kita konsep gitu kan. Kalau dengan kita di ilmu pertanian kita konsepin kalau ternyata menanam benih itu bisa diawali dengan perendaman air garam misalnya gitu kan. Perendaman air garam itu untuk bertujuan kita setidaknya telah menghilangkan hama yang ada di benih itu gitu kan. Itu kan kita terkonsep tuh dan berdasarkan oleh ilmu gitu. Berbeda pasti hasilnya dengan teman-teman atau
pelaku usaha tani ini yang tanpa konsep gitu loh, yang mereka lempar aja. Ternyata mungkin nanti di akhirnya jumlah tanaman yang hidup antara kita dengan mereka itu beda, mungkin di situ. Menarik sekali nih Zak, isinya daging semua. Gimana Zak? Ada lanjutnya nggak Zak? Ya mungkin ini terakhir nih Mbak ya. Harapan Mbak Iza nih terhadap generasi muda yang punya peran penting dalam pembangunan pertanian. Untuk generasi muda mungkin harapannya kita harus kita jangan seperti petinggi-petinggi kita yang di atas kita yang sebelum-sebelumnya yang hanya berjanji gitu tapi tanpa aksi. Soalnya mungkin ini dari pengalaman aku juga, kayak kalau kita turun nih ke petani, kita kan selalu janji, iya kita bakal jadi petani muda yang menyukseskan, yang lebih ini, pokoknya beda zamannya sama ibu bapak gitu. Nah harapannya omongan kita yang ke mereka itu kita realisasiin gitu loh. Jadi yaitu bisa melalui menjaring aspirasi mereka gitu, buat petani yang di atas kita gitu, yang ibu-ibu petani ataupun bapak-bapak petani, itu kita jaring aspirasi mereka, kita realisasiin mereka tuh butuhnya apa gitu. Jadi kita jadikan diri kita ini sebagai fasilitator mereka gitu. Karena memang mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain, kalau dari aku pribadi, aku pengen banget jadi fasilitator buat yaitu mereka itu. Karena kayak mana ya mereka ada keterbatasan tadi, mungkin keterbatasan dalam adaptasi dengan teknologi mereka kurang. Nah jadi aku pengen menjadi fasilitator mereka. Oh ternyata bisa nih Bu, dengan teknologi, dengan pengetahuan kita yang malah sempat kuliah di pertanian tuh harus beda gitu loh. Ada perkembangan dari mereka gitu, lebih berkembang. Terus itu yang pertama, mungkin menjadi fasilitator gitu ya. Nah terus yang kedua, untuk generasi muda perlu memperluas relasi gitu loh, memperluas relasi ke orang-orang yang memang sama gitu loh dengan kita, yang bergerak di ranahnya pertanian. Bisa stakeholder yang ada di pertanian itu, kayak dinas-dinas pertanian atau balai-balai yang bergerak di pertanian. Terus kita juga harus memperluas relasi kita terhadap pengusaha-pengusaha pertanian gitu kan, yang memang melakukan sebagai pelaku usaha tani di kegiatan agribisnis gitu kan. Nah di situ selain kita perluas relasi, itu gunanya untuk kita menjadikan mereka tutor gitu, menjadikan mereka tutor atau role model juga buat kita belajar gitu kan di situ. Terus untuk generasi muda itu kita juga perlu melakukan nerapin konsep take and give gitu loh. Jadi take and give itu mungkin yang tadi ya, ada yang kita dapat dari kegiatan pertanian ini, ada juga yang bisa kita berikan gitu loh. Terus kalau kita nge-give itu tuh, kita misalnya ada yang kita berikan ke orang di sekitar kita, itu bisa berdampak lagi value kita gitu loh. Value kita tuh terlihat gitu loh. Oh ternyata seorang Iza, Zaki ataupun Rizky itu punya gitu loh kontribusi ke lingkungan sekitar gitu, baik apalagi untuk terkhusus kita petani-petani gitu kan. Nah terus sih yang keberapa ya ini ya? Banyak Mbak. Terus harapannya tetap punya juga, generasi muda itu punya growth mindset gitu loh, punya mindset yang bertumbuh. Jadi kalian tetap harus berani ambil resiko, jangan takut, terus kayak berani coba. Itu penting banget gitu loh, karena nanti apa yang kita lakuin sekarang bakal tentuin kita nantinya bakal seperti apa gitu kan. Nah ini mungkin terakhir juga dari aku, kayak harapan ke anak muda, jangan tinggalin pertanian. Jadi kenapa jangan tinggalin pertanian? Sebenarnya kita yang memang kuliahnya di pertanian, atau buat teman-teman yang dengerin podcast ini yang
pengen menjadi pelaku usaha tani, itu udah bahasanya udah mulai start duluan ya. Terus karena kalau kita lihat nih kayak mungkin ada coffee shop atau banyak-banyak jual-jual coffee shop atau buka-buka hal-hal seperti itu gitu ya. Banyak yang mereka tuh ternyata kalau kita lihat mereka tuh bukan kuliah pertanian gitu loh. Tapi mereka berani jual kopi. Memanfaatkan hasil pertanian. Nah, benar. Tapi mahasiswa pertanian sendiri nggak kepikiran untuk tahu itu. Iya betul. Oh ini dapat ya. Jadi ya itu. Kenapa orang yang kalau kita turun nih, ternyata orang yang punya toko kopi-kopi itu bukan orang pertanian gitu. Sedangkan kita orang pertanian hanya penikmatnya gitu. Padahal di satu sisi kita yang memang udah dibekali ilmu oleh dosen, udah dibekali orang tua dengan bayarin UKT kita buat kuliah pertanian, itu kenapa kita nggak jadi pelakunya gitu? Itu seharusnya kita juga jangan mau kalah gitu. Jadikan mereka pacuan gitu. Kita harus ke trigger gitu kan. Jadi dengan kita yang mungkin dapet tuh mata kuliah tentang kopi gini, ya kita berarti artinya kita lebih paham gitu kan. Kalau kita nanti misalnya butuh survei kopi-kopi mana yang bagus, itu kan kita bisa kolaborasiin sama dengan ilmu yang kita miliki di kuliah gitu. Jadi mungkin itu sih yang terakhir, benar-benar jangan tinggalin pertanian bagi anak-anak yang memang kuliah pertanian. Menarik banget nih Zak. Tadi harapan dari Mbak Izah itu, ini saya rangkum sedikit ya Mbak. Oh boleh. Yang pertama harapan dari Mbak Izah tadi, ini sepenanggapan kita ya Zak ya. Iya. Yang pertama itu menjadi fasilitator. Udah selayaknya mahasiswa menjadi fasilitator. Kalau bahasa anak muda sebagai mak comblang gitu. Iya. Penjembatan antara pemerintah dalam hal ini pertanian gitu ya Mbak. Terus Mbak Izah juga berharap kepada kita nih generasi anak muda yang gimana terkhusus yang menaungi bidang pertanian harus memperluas pasar atau memberikan inovasi gitu. Benar. Terhadap pertanian di zaman sekarang dan kedepannya. Terus menjadikan role model. Lalu juga Mbak Izah mengatakan adanya take and give antara kita memberikan ilmu, tenaga, dan pikiran kita ke petani yang ada di masyarakat, yang ada di desa, dan mereka mendapatkan memanfaatkan ilmu yang telah kita berikan di dalam perkuliahan itu. Iya. Terus juga sebagai mahasiswa pertanian atau anak muda yang terjun langsung di dunia pertanian, ini hal basic, yaitu harus growth mindset ya Mbak, betul kan Mbak? Iya betul. Nah, dan yang terakhir ini mungkin bisa digaris bawahi buat teman-teman semua, kata-kata yang menarik dari Mbak Izah, jangan tinggalkan pertanian. Gimana Zak? Ya sangat berbobot banget lah dari argumen dari Mbak Izah ini. Sayang banget ini daging semua ini Iya, masalahnya. daging semua. Ya mungkin udah cukup banyak juga kita nih ya. Ini kita udah ngobrol berapa menit ini Zak? Udah setengah jam ya. Gak kerasa kan? Gak kerasa. Ini gorengan sama kue-kue belum kita sempat makan ini. Kita tutup dulu Ya, ya. kita tutup. Oke, siap. Oke, mungkin segitu aja ya Mbak Izah, Rizky. Terima kasih telah nemenin podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa jadi wawasan baru dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Makasih Mbak. Sama-sama.